Bapak cintai, Bapak banggakan, kita sekarang menginjak, bukunya sudah ada semua? Menginjak pelajaran 9, yaitu berinfak dan bersedekah. Silakan dibuka halaman 91. Untuk pertemuan ini mungkin dari pelajaran 9 ini insya Allah mungkin akan ada 3 pertemuan. Yang pertemuan pertama yaitu disebut fase pertama, Bapak akan menjelaskan makna berinfak dan bersedekah. Kira-kira nih Bapak mau tanya kalian, berinfak dan bersedekah contohnya apa? Silakan yang tahu. Mau ngajuin semua silakan, mau satu-satu boleh. Ada yang tahu infak sedekah? Apa? Ada? Silakan. Masa nggak tahu infak sedekah? Kalian suka setiap hari melaksanakannya? Nah, sok satu-satu. Apa nak? Memberi bantuan kepada panitia. Betul, memberi bantuan kepada orang yang miskin. Terus apalagi pembangunan masjid. Betul. Betul. Nah, mungkin itu Bapak yang akan Bapak jelaskan diantaranya sekelumit kita sehari-hari di rumah, keseharian kehidupan kita di sekolah pun seperti itu. Bahkan kita bergaul dengan masyarakat luas itu tidak lepas dari infak sodako. Nah, infak sodako ini tentunya bisa beragam ya. Infak dan sedekah atau sodako itu pasti ada 2 perbedaan. Kalau infak diantaranya itu berupa materi. Kalau sodako campur, mau materi, mau senyum ini masuknya soal sodako. Contoh kalian tadi itu Bapak masuk kelas, kalian senyum, tapi nggak tahu senyum ke Bapak atau senyum ke pintu. Nah itu termasuk sodako. Jadi tidak terbatas dengan materi sodako itu. Kalau infak tentunya uang materi itu mah ya diantaranya. Seperti halnya, silakan dibuka sambil dilihat. Bapak merangkan, kalian sambil dilihat bukunya. Di antaranya dalam surat Al-Qalaq ya ayat 7. Silakan dilihat. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membagi kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi intinya yang diterangkan atau yang difirmankan oleh Allah ini adalah kita harus bersedia untuk bisa menafkahkan harta kita, karena semua harta itu adalah titipan dari Allah. Apa salahnya kalau kita ya memberikan lagi kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Seperti halnya kalau nggak salah tadi teman kalian ada yang disuruh tulis sama Bapak ya. Nah, itu ciptaan Bapak kebetulan alhamdulillah ya. Nanti kita nyanyikan. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang diciptakan oleh artis-artis yang ada di Indonesia. Di antaranya siapa? Wah, itu Amang Maruf. Ini mah ciptaan Bapak sendiri. Yang mudah-mudahan bukan hanya Bapak mau apa ya? Mau merefleksikan lagu atau apa? Mau bikin lagu. Ini mah seolah-olah intinya buat kita supaya kita mau bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang bermanfaat itu ya diantaranya orang yang baik itu atau sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi yang lainnya diantaranya. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai,
Sekarang kalian baca. Setelah dibaca, kalian nanti akan Bapak beri pertanyaan. Insya Allah pertanyaannya mungkin nanti dibubuhkan dalam kertas, nanti bisa dikumpulkan. Mau perorangan, mau kelompok? Bapak sekarang menawarkan perorangan. Nanti, cung yang perorangan sanggup? 1, 2, 3, 4, 40%. Wah. Cung yang kelompok? Siap. Kalau begitu nanti berarti Bapak bikin kelompok. Kita bikin kelompok, ini kelompok 1, 2, 3. Ya, kelompoknya. Sekarang kalian baca, kalian cermati rubrik yang sekarang kita bahas. Di antaranya makna berinfak dan bersedekah. Nanti kalian akan Bapak beri pertanyaan. Sudah siap? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk pertanyaannya ditulis, silakan di kertas 1 lembar 1 kelompok, tidak apa-apa. 1 lembar 1 kelompok. Tidak, ini 1 kelompok. 1 lembar. Silakan nanti voting. Masalah jawabannya, pertanyaannya sudah dibubuhkan di situ ada 10 pertanyaan, silakan dijawab. Ya. Silakan dikumpulkan. Kelompok 3 sama 4. 1, 2, kelompok 1, 2, silakan ke depan. Ya. Terima kasih sudah mengumpulkan. Insya Allah mungkin pertemuan yang akan datang kita bahas kembali ini, tetapi nanti akan Bapak nilai. Sebelum kita pulang berdoa, kita nyanyikan dulu lagu yang tadi kita tulis. Silakan 1, 2, 3. Mudah-mudahan ini tidak sekedar lagu saja, tetapi menjadikan untuk kita hidup ini harus bermanfaat. Ini jangan dijadikan momentum lagu saja, tetapi dijadikan kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah tidak terasa pertemuan kita 70 menit, ya. Yang mudah-mudahan menjadikan pelajaran ini, karena ilmu semua datangnya dari Allah, bermanfaat bagi kehidupan kita. Silakan untuk berdoa. Berdoa hati dimulai. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Siap bersalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hadir semua. Alhamdulillah. Tidak terasa seminggu kemarin kita sudah bisa bertemu lagi. Jangan lupa hal-hal yang sudah terlewati oleh kita dijadikan momentum pengalaman ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita.
mungkin sekarang Bapak akan melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita menerangkan tentang makna bersedekah, makna tentang kita berinfak. Ya, mungkin di balik makna itu ada yang namanya hikmah. Ya, coba bukunya kalian buka semuanya. Di sana terdapat hikmah-hikmah di dalam bersedekah atau bersedekah tersebut. Ya, halaman kalau tidak salah halaman 95 di sana tercantum. Yang diantaranya sedekah dan infak itu memberikan kepada kita bahwa Allah lebih sayang kepada kita. Karena apa? Dekatnya kita dengan Allah bukan karena pangkat, bukan karena materi. Kita akan meneruskan minggu yang kemarin, diantaranya hikmah dari berinfak dan bersedekah. Terdapat infak dan sedekah itu maknanya sangat luas. Di antaranya Allah makin sayang sama kita. Kenapa? Karena kita lebih memperhatikan, lebih memperhatikan hamba-hamba Allah yang lainnya di samping kita mementingkan diri sendiri. Kemarin sudah Bapak terangkan bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang baik itu orang yang bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, di situ terdapat kalau tidak salah halaman 97, silakan kalian lihat hikmah dari bersedekah dan sedekah. Ya, di antaranya. Sudah ada? Nah, setelah memahami, insya Allah kita akan mengadakan latihan soal. Insya Allah mungkin minggu kemarin 10 ya soalnya. Nah, sekarang juga 10 lagi kita buat. Nanti pertanyaannya akan mungkin berkelompok lagi. Ini kan kelompoknya yang kemarin kalau tidak salah kelompok A ya, yang ini ya satu ya. Nah, berubah karena ya mungkin sekarang juga sama. Dari sini sekarang mah kelompok 1, 2, 3, 4 dibaca dulu 15 menit. Setelah itu berkelompok kita latihan 10 soal. Kita sikat. Sudah anak dikerjakan? Sudah. Dibaca, dikerjakan. Nah sekarang mungkin nanti dikumpulkan berkelompok lagi setelah memahami sangat luas ya bahasannya infak sedekah itu, diantaranya dari makna sampai hikmah itu mungkin bertalian dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita hanya menulis tetapi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilaksanakan? Bisa. Tidak terasa perjumpaan kita mungkin terhalang oleh waktu, silakan untuk berdoa. Pulang. Perhatikan. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dalam hati dimulai. Siap bersalam. Assalamualaikum.
jenjang, tidak ada kenaikan kalau tidak ada bu. Itu mungkin Bapak akan memberikan suatu pembahasan yang 2 minggu kemarin kita masih membahas tentang berinfak dan bersedekah. Di antaranya bukan kemarin juga sudah diterangkan, bukan hanya menulis, bukan hanya menyebutkan, tetapi kita harus praktek, ya, harus praktek bahwa sedekah itu di mana, infak itu bagaimana, diberikan kepada siapa saja. Di antaranya, tolong jangan berisik nak. Bapak ingin pelajaran ini kepada hati-hati kalian, bukan kepada jasad kalian saja, tetapi ke dalam diri kolbu kita semuanya. Ya. Di antara kemarin, minggu-minggu kemarin kita masih membahas tentang berinfak dan sedekah. Ya, jelas sudah kita semuanya bahwa infak itu perihal menafkahkan atau membelanjakan makna dari atau mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi berupa harta infak itu. Beda dengan sedekah. Kalau misalnya sedekah itu berarti sesuatu yang benar dan jujur, itu pun masuk kriteria sedekah. Makanya kalau orang tua dulu, bapak diantaranya, nah ini di bahasa Indonesia kan ya, bapak ke bahasa Sunda karena bapak orang lembur, orang gunung. Cekolot bapak teh kieu diantaranya di HP, hirup teh sing jujur. Nah, segitu. Nah, ketika kita jujur di situ jujur ini, ya, diantaranya kita harus mampu melewati apa yang namanya ujian. Ujian kejujuran tentunya tidak enteng. Diantaranya apa? Kita harus sering ketemu dengan orang tersebut. Contoh halnya, ya, contoh nih, perhatikan semuanya. Contoh jujur kita. Ketika kita ketemu dengan orang tersebut contoh jatuh suatu barangnya. Contoh halnya kita sebutkan dompet. Nah, ketika kita melihat dompetnya jatuh, orang tersebut tidak tahu, ya, pergi aja jalan kaki atau naik motor, kita menemukan gimana caranya kalau kita orang yang jujur. Mengambil dulu mungkin, ya, mengambil dulu dompet yang jatuh, terus nanti diserahkan kepada orang yang jatuh tadi, pemiliknya tadi. Nah, itulah disebut sedekah pula. Di antaranya masih banyak hal sedekah. Waktu pertama kali Bapak bilang sedekah itu senyum, senyum pada sesama kita, sesama teman, pada orang tua, memberikan yang terbaik supaya orang lain bergembira. Sudah tahu sekarang makna dan hikmahnya semuanya? Sudah. Sekarang kita kolaborasikan untuk latihan 10 soal lagi lah Bapak bikin. Silakan nanti sekarang berkelompok juga, kalian bikin pertanyaan sendiri, bikin jawaban sendiri, nanti kita tukar dengan kelompok yang lainnya. Contoh kelompok ini ditukar dengan kelompok 3. Ini kelompok 1 ya, nanti bikin kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 ditukar sama kelompok 3, kelompok 2 ditukar sama kelompok 4. Silakan. Pertanyaan 10 dijawab 10, diantaranya makna dan hikmah bersedekah dan sedekah. Silakan laksanakan. Ya, sudah bukan. Tadi kebetulan Bapak melihat soal kalian, diantaranya memang Bapak inginkan soalnya yang mudah-mudahan rada ruwet. Bapak enteng buat kalian. Ya. Kalau terus teh rada hese Bapak, tapi enteng buat kalian. Di antaranya pertanyaannya tadi yang Bapak simak, ya, ada hukum mengeluarkan infak dan sedekah. Nah, hukumnya berarti jawabannya tadi kalau tidak salah pertanyaan kelompok 1 ya, diajukan ke kelompok 3 ya. Hukum infak sedekah apa hukumnya tadi jawabannya kalian? Sunnah. Muakkad, sunnah. Memang sunnah.
sunnah, tapi kita dianjurkan oleh Allah untuk bisa melaksanakannya. Karena apa? Kalaupun diwajibkan, mungkin Allah tidak akan menekankan kemampuan kita. Karena kan sudah dibahas sebelumnya dari firman Allah bahwasanya sedekah atau infak itu sekemampuan kita. Terima kasih sudah memberikan semua pertanyaan dan jawabannya sekaligus. Mungkin di sini Bapak akan selalu mengontrol kalian dari pelajaran ke pelajaran dengan cara kontrolnya yaitu ulangan soal. Ya alhamdulillah, waktu demi waktu dari pertama kali kita menerangkan berinfak dan sedekah, ulangan yang paling besar waktu itu kelompok 3, kalau 3 salah, kelompok 3 yang waktu itu duduknya di sebelah sini. Nah, nilainya 90 ya, tapi kesininya alhamdulillah bahkan ada yang langsung 100. Ini ya, ya betul. Terima kasih. Ini bukan semata-mata nilai yang harus kita dapatkan dari nilai ulangan, karena bisa saja kalian nilai itu gede karena melihat buku, tapi yang paling penting prakteknya. Silakan prakteknya dalam keseharian kita untuk bisa mempraktekkan sedekah dan berinfak. Silakan di luar sana kalian besar kemungkinan uang untuk bisa bersedekah. Terima kasih atas perhatian. Tidak terasa kita sudah masuk zuhur. Kita pulang dengan